مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ekonomi pendapatan di zaman kerajaan Bani Utsmaniyah. Jom kita mencari jawapan dalam klip video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dan juga selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai sang bapa revolusi yang sanggup mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam buta huruf kepada alam mengenal huruf, alam gelap gulita kepada alam terang menerang. Alhamdulillah, minggu yang ke-8 kita dah ngaji mengenai ahli zimmah atau kafir zimmi. Ahli zimmah adalah mereka orang kafir yang duduk di bawah negara Islam atau orang kafir yang duduk di bawah negara orang Islam. Maka mereka ni adalah wajib atau mereka ni harus membayar jizyah sebagai rupakan balasan kepada negara Islam atau orang Islam. Jizyah sebagai untuk nak jaga keselamatan diri dan kekayaan dan juga harta kekayaan dan juga keluarganya. Ahli zimmah semasa kerajaan Bani Utsmaniyah semenjak dari awal mendirikan dapat mencapai nikmat kebebasan dan tasamuh yang sempurna, sehingga pakar sejarah selalu membuat perumpamaan dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dapat kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan ibadat mereka, hingga banyak sekali mereka ni buat rumah sekolah dan juga buat rumah ibadat sendiri. Dan juga ahli zimmah semasa kerajaan Bani Utsmaniyah ini adalah duduk di dalam kebebasan dan juga aman damai sepertinya orang Islam duduk di bawah naungan kerajaan Islam, dan juga tarafnya sama juga dengan orang Islam yang duduk di bawah atau di dalam anacak utama dalam kerajaan Utsmaniyah. Mengikut catatan ahli sejarah yang mengatakan pada tahun 857 sampai 1453 Masihi, setelah kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang di bawah kerajaan Utsmaniyah, maka Sultan Muhammad Al-Fatih ini memberi peluang bagi orang Nasrani yang duduk dalam Konstantinopel ini memilih ketua sendiri hingga dipilih sebagai ketua gereja atau mazhab ortodok, dan Sultan memberi akuan kepada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani pada masa itu di dalam bentukkan jamaah agama mereka. Juga mereka dibenarkan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang mereka perlu. Selain daripada itu, Sultan membenarkan orang-orang asing, terutama sedagar-sedagar orang negara mendiami negara, terutama sekali di Istanbul, yang mana mereka telah mengikat perdamaian atau perjanjian di antara negaranya dengan negara Islam Bani Utsmaniyah. Alhamdulillah, minggu yang ke-9 ini kita dah ngaji mengenai ekonomi di zaman pemerintahan Utsmaniyah. Ekonomi, apabila kita kecek ekonomi ini adalah mengenai masalah sedikit dalam negara atau suasana pemerintahan Utsmaniyah. Sedikit atau masalah ekonomi negara maka tergantung di atas pemerintahan atau rataban pemerintah mana, maka ekonomi pun agak. Maka jikalau ikut rataban pemerintah tak pandai, maka ekonomi pun panggil tak agak. Pada zaman Utsmaniyah, umumnya kerajaan mereka sangat luas taklukannya, wilayahnya sangat besar. Dengan sebab taklukan ini, mereka merubahkan harta-harta mereka ni dapat menerima jizyah sebagai hasilan di segi ekonomi mereka daripada ahli zimmah, dan juga hasilan daripada tumbuh-tumbuhan dan perniagaan sebagai asas ekonomi mereka. Maka kita tahu bahawasanya hasilan negara Utsmaniyah ni salah satunya masuk di segi jizyah. Jizyah ni panggil orang ahli zimmah ni bayar cukai atau bayar pasi sebagai merupakan jizyah
untuk nak jaga keamanan diri sendiri dan juga kekayaan mereka dan juga keluarga mereka. Dan juga hasilnya bagi negara Uthmaniyah ni adalah tumbuh-tumbuhan pengikan kesin. Dan juga hasilnya negara Uthmaniyah ini daripada cawangannya perniagaan. Perniagaan ni sebagai asas ekonomi mereka. Dan perniagaan nego. Perniagaan di antaranya ahli zimmah dan orang-orang asing telah memainkan peranan penting dalam melancarkan perniagaan di seluruh negara Bani Uthmani di Anacak Ottoman. Pada masa itu mereka membawa harta kekayaan mereka sendiri yang banyak kepada negara Islam hingga Sultan Bani Uthmani ini dapat mencurahkan perbelanjaan yang tak putus-putus ke atas tentera-tentera mereka yang berjihad fi sabilillah. Siapa guna siapa duit ni lebih dalam pada masa negara tu siapa raja ambil duit ni pergi upah pergi songsem kantahan untuk nak memperluaskan wilayah dan juga nak berjihad di fi sabilillah. Juga pada masa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua telah dinaikkan cukai hasil perniagaan kepada 4% dan sampai 5% ke atas peniaga-peniaga dan orang nego luar yang datang berniaga di jurak rantau negara Islam pada masa itu. Dan Raja Sultan Muhammad yang kedua ni naik hasil dan naik daripada biasanya sampai 4% atau sampai 5%. Dan sampai orang luar negeri ni dan walaupun sangat mahal tapi nak main nego dalam negara Uthmaniyah. Kenapa? Kerana negara Islam mengikut persetujuan yang telah diambil dengan negara-negara mereka. Mula-mulanya sekali berniaganya merasa kecemas dan dengan kenaikan cukai itu wasa lemah. Tapi tak lama kemudian mereka didapati keuntungan yang berlimpah ganda sebab banyak keberkatan, keamanan dan ketenangan bagi mereka, tidak serupa dengan negara-negara Eropah atau diperintah oleh orang-orang Nasrani. Pada masa itu kita pergi nego di luar negeri, pergi nego di negara Kristian atau orang nego dengan negara Yahudi, tapi panggil rugi. Tapi sebaliknya apabila kita main nego di negara Islam, tapi kita main nego negara Islam ni panggil dapat kamrai atau keuntungan ini lebih melipat ganda. Pelajar. Maka inilah ekonomi. Ekonomi di zaman pemerintahan Uthmaniyah ini hasilnya yang pertama di segi ekonomi iaitu panggil dapat daripada menerima jizyah daripada ahli zimmah. Yang kedua daripada tumbuh-tumbuhan atau panggil daripada kan kasih. Yang ketiga daripada perniagaan daripada orang luar sendiri dan juga orang dalam. Maka saya ada satu video untuk tambah wawasan bagi kita dan mengenai Anacak Ottoman atau panggil di segi kejayaan pemerintahan Anacak Uthmaniyah. Halo Sobat Baku Hantam. Di abad ke-14 Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu Kesultanan Turki Utsmani menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Bagaimana Turki bisa menjadi kesultanan terbesar pada masanya? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Kesultanan Turki Utsmani dibangun pada abad ke-12. Di abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rom. Namun setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rom, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada 1258 hingga 1326. Putra Sulaiman dan cucu Ertuğrul. Utsman memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut dengan Gazi. Di bawah pimpinan Utsman, para Gazi ini memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Atas jasanya, Pak Utsman ini dijadikan sebagai penguasa di wilayah Iskihar di dekat Bursa oleh Sultan Alauddin pemimpin Seljuk. Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya pun melemah.
Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang yang berada di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah alias nomaden dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman pun berperang melawan tentara Byzantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Byzantium waktu itu adalah kekaisaran Kristen besar yang meneruskan kekaisaran Romawi. Nah, pada tahun 1300 Utsman menguasai Anatolia. Setelah berkali-kali mengalahkan Byzantium, Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya kekaisaran Byzantium. Ia menguasai teritori Byzantium dari pinggir. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman, Orhan, menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmania. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan kepemimpinan Utsmani ini, pemimpin Utsmaniyah yang menyandang gelar Khalifah Islam baru dipegang setelah terjadinya penaklukan Kesultanan Mamluk oleh Utsmaniyah pada 1517 di masa Sultan Selim pertama. Sebelumnya, Khalifah dinasti Abbasiyah memimpin Islam di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk Mesir. Sultan Selim I ini resmi menyandang gelar Khalifah setelah pelepasan penyerahan jubah dan pedang Nabi Muhammad oleh Mutawakil ketiga, Khalifah Abbasiyah terakhir. Sejak itu umat Islam dipimpin Khalifah Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Dinasti Turki berkuasa cukup lama, sekitar 625 tahun. Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai sebutan Al-Fatih alias Sang Penakluk. Sebab di masanya pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia kala itu. Ottoman kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Kanuni sepanjang abad 17 dan 16. Al-Kanuni sendiri bermakna sang pemberi hukum. Ia memerintah hingga 1566 Masehi dan pada saat itu Turki Utsmani dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Dan sekarang apakah Turki akan mencoba menjadi kekuatan terbesar di dunia? Menarik. Bagaimana menurut kalian? Mau subscribe boleh, kagak juga kagak apa-apa, nggak pernah maksa. Bos mau like boleh, kagak juga kagak apa. Yang penting pastikan baku hantam kalian di waterbomb di Istanbul.